Selamat datang di pertemuan ketiga mata kuliah Medan Elektromagnetik. Hari ini kita membahas tentang hukum Coulomb dan hubungannya dengan intensitas medan listrik. Kita kemarin sudah sepakat medan ada dua, medan listrik sama medan magnet. Hari ini banyaknya medan listrik ditentukan oleh intensitasnya. Hukum Coulomb itu apa sih? Hukum Coulomb adalah dasar dari elektrik statis, sinyal listrik yang statis ya. Artinya ada hubungan listrik yang DC kali ya biasanya ya, sering sebutnya DC, yang disebabkan oleh adanya muatan listrik. Sama seperti si magnet, kalau magnet utara selatan tarik menarik, kalau muatan listrik adalah positif dan negatif juga saling tarik menarik, dan sebaliknya. Nah, hukum tarik menarik begitu diukurlah gayanya, itulah yang dipropos oleh siapa? Si Coulomb. Ya, makanya namanya menjadi persamaannya hukum Coulomb. Karena yang propos si Coulomb. Dia mau menghitung berapa banyak sih gaya listrik yang dihasilkan oleh dua muatan ini, bisa lebih, bisa 3, bisa 4 segala macam. Oke. Nah, dalam hukum Coulomb ini secara rumus matematikanya dia menentukan ini 1/4 PE. ini adalah permitivitas listriknya. Jadi biasanya ini 1/4 PE itu ada K 9 kali 10 pangkat 9, yaitu dia menyatakan bahwa F adalah besar gaya yang dilakukan oleh dua muatan listrik, besar muatan si satu, muatan dua, jarak diantara mereka, dan posisi mereka berada di mana ya, vektor. Jadi 1/4 pi itu sama juga dengan K 9 kali 10 pangkat 9, dan ini si vektor A vektor posisi mereka berdua dan jarak mereka berdua itu adalah posisi si muatan satu dikurang dengan posisi muatan kedua, dan posisi mereka, jarak mereka yaitu ini, tapi dalam bentuk vektor, ini dalam bentuk skalar ya, titik muatan 1, titik muatan 2. Jadi jarak mereka berapa? Satu dalam bentuk vektor, satu dalam bentuk skalar. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal, tapi sebelumnya kita udah sama-sama tahu ya yang namanya vektor tambah kurang kali bagi. Kalau tambah kurang kita hanya menambah dan mengurangi yang sejenis, jadi AX, AY, AY, AZ, AZ. Tapi kalau untuk kali vektor, perkalian vektor, kita ada rumus apa? Perkalian vektor dot dan perkalian vektor cross. Kalau sudah dapat kalkulus analisis vektor, harusnya sih kita udah belajar itu kemarin, agar bisa mengerjakan contoh soal medan. Kedepannya kita bakal pakai vektor. Lanjut ya, dari rumus di atas kita langsung ke contoh soal. Kebetulan ini ada satu contoh soal. Kalau ini khusus kasusnya dia dua muatan ya. Kebetulan mereka dua-duanya sama, muatan positif dan muatan positif. Cuman kalau untuk soal ini dia ternyata ini 5 ya. Perhitungan di bawah dia pakai 5. Nanti ibu bikin perhitungan sendiri pakai yang sama-sama 2. Diketahui muatan satu posisinya di koordinat 3AX, min 2AY, dan min 4AZ dengan besar muatan 2 mili Coulomb, dan di Q2 posisinya di AX, min 4AY, posisi plus 2Z dengan besar muatan sebanyak 2 mikrocoulomb. Ini 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 6. Pertanyaannya, hitunglah gaya di Q1 oleh Q2 ini. Berarti rumus kita apa tadi? F12 K atau 1/4 pi tadi, 1/4 pi tadi adalah K. Muatan 1, muatan 2, jarak diantara mereka berdua vektor, dan jarak diantara mereka berdua skalar, tapi di sini sudah pangkat 3. Oke, tadi udah ibu unduh tadi ya. Ibu bikin sendiri pakai ini ibu sendiri sebentar. Ini nih.
Oke, semoga bisa jelas dilihat ya. Dengan contoh kasus yang tadi ya, kita mau cari F di Q1. Pertama cari dulu jarak di antara mereka. Kalau ini apa? Tanda vektor. 3AX min 2AY min 4AZ dikurang, kan ini dikurang. R2 min AX min 4AY plus 2AZ. 3AX dikurang AX, jadi 3 kurang 1, 2AX. Min 2AY dikurang min 4, berarti min ketemuin kan positif, berarti 2 kurang 4 menjadi positif 2AY. Min ketemu min, karena min ketemu ini kan jadi negatif ya, jadi min ketemu min, jadi 4 tambah 2 adalah min 6AZ. Jadi jarak di antara mereka dua dalam bentuk vektor adalah seperti ini. Nah, sekarang dia mau bikin skalar dalam bentuk mutlak. Ini diskalarin. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 6 kuadrat. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, min 6 kali min 6 36. Total jumlahnya menjadi 44. Ya. Masuk ke rumus yang tadi. Apa itu? Jadi gaya di Q1 atau F12 sama dengan K kali Q1 Q2, jarak di antara mereka dua vektor, dan jarak di antara mereka dua dalam bentuk skalar di pangkat 3. Satuannya Newton. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi 1/4 PA adalah 9 kali 10 pangkat 9 atau K. Q1 tadi 2 kali 10 pangkat min 3, satu lagi 2 kali 10 pangkat min 6 kan, 1 2 mikro, satunya lagi 2 mili, 2 mili 2 mikro. Tadi ini totalnya adalah akar 44 pangkat 3. Ini vektornya adalah ini. Ya kan? Setelah kita kalikan, ini kan simpul, ini kan min 6 tambah min 6 min 3 min 9. Min 9 ketemu positif 9 kan habis ya, saling menghabiskan. Sehingga 9 kali 2 kali 2 dibagi ini dikalikan ini. Ya, setelah kita kecilin, dapatlah nilainya. Ibu kalkulatorin ya. Nih, lebih enak kayaknya kalkulator saintifik ibu ambil dulu ya. Google kalkulator saintifik. Kita pilih aja yang ini kan. Contoh. Tadi apa? Ini kan 4 pangkat 3, berarti ada berapa nih? Nih, 44 pangkat 3. Berarti kalau pangkat 2 keluar kan menjadi 44 akar 44. Berarti kita akarin dulu, 44 diakarin 44 ya kan? Salah. Akar 44. Oke. 44 akar 44 hasilnya sekian. 29186. Di sini berapa tadi? Berarti ini 29186. 9 kali 2 kali 2. Ingat ya. 29186. Sini aja deh. Dicopas di sini biar nggak lupa. Kan? Oke, kita tadi berapa? 9 kali 2 kali 2 sama dengan dibagi 291, 8629. Hasilnya berapa? 0,123. Oke. Dikali berapa ini? Ini 2 min 6 dikali 2. Kalau kita kali 2 berapa? 2,46 ya, ini ya. 2,46 AX, kebetulan sama Y-nya juga 2, dikali 2 2,6. Sekarang dikali 6. Kita bagikan tadi 2. Kita kalikan 6. 0,740 nih. 0,740. Ini kan poin negatif. Ini skalarnya. Jadi kalau ditanya besar gaya vektornya, kalau ditanya besar gaya skalarnya adalah tinggal ini dikali kuadrat, ini dikuadratin, ya, kan nemu seperti ini, dikuadratin, total menjadi diakarin sama kayak pakai kalkulator tadi, dapatlah 0,817 Newton. Soalnya ini panjang sih, tapi dengan 0,817 Newton kita udah tahu besar gayanya,